Manusia hidup di bumi ini tidak sendiri. Ada makhluk dari dimensi lain yang sebenarnya dekat dan selalu berdampingan dengan manusia. Mereka adalah para jin dan para setan. Ada tempat-tempat khusus yang sangat disukai para setan ataupun para jin tersebut dan menjadi tempat tinggal mereka. Dan tempat tersebut ternyata dekat dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Secara umum, jin itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu jin baik dan jin yang jahat. Nah, jin yang jahat inilah terkenal dengan julukan setan ataupun hantu. Setan ini ternyata itu menghuni tempat-tempat khusus di muka bumi ini, pemirsa. Kalau kita lengah dan tidak hati-hati ketika melewati ataupun berada di lokasi hunian setan tersebut, maka kita tentu akan diganggunya. Untuk itu, kita sangat perlu sekali mengetahui di mana sebenarnya para setan, para jin ataupun para hantu ini tinggal, tujuannya agar kita bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada. Yang pertama, kamar mandi atau WC. Kamar mandi itu sebenarnya adalah salah satu tempat favorit para jin ataupun setan. Kalau bisa, ketika di kamar mandi, jangan mengeluarkan suara-suara yang keras. Misalnya bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ada satu pengalaman nyata itu yang dialami oleh seorang teman. Pada waktu itu, sehabis bermain futsal, dia itu pulang larut malam. Begitu sampai di rumah, semua anggota keluarga itu sudah terlelap tidur semuanya, pemirsa. Kemudian, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan badan, tentunya sehabis olahraga. Mungkin terbawa suasana yang hatinya senang, maka dia bernyanyi-nyanyi di kamar mandinya. Lagi asiknya bernyanyi itu di bagian ref ya, tiba-tiba itu dikejutkan oleh suara seorang wanita itu yang mengikuti alunan lagu yang dinyanyikannya. Sontak dia langsung lari terbirit-birit karena dia tahu bahwa semua anggota keluarganya itu sudah tertidur semuanya. Dan suara itu adalah suara setan yang berada di kamar mandi. Maka dari itu, pemirsa sekalian, sudah sejak dulu beliau Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan peringatan bahwa kalau kita itu ingin masuk ke kamar mandi ataupun WC, jangan lupa berdoa. Doanya diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tujuannya itu agar para jin ataupun setan itu tidak mengganggu kita semua. Namun kalau bagi yang beragama lain, silahkan doanya menyesuaikan saja. Kedua, lembah-lembah. Lembah itu juga merupakan tempat tinggal para jin. Bahkan banyak jin membangun kerajaan di lembah ini, pemirsa. Ada suatu cerita ya, sebut saja namanya Agung. Di mana pada saat itu Agung itu sedang dalam kegiatan camping di suatu lembah di Sukabumi, Jawa Barat. Bersama 12 orang teman yang lain, mereka itu mendirikan tenda dekat dengan pos penjaga hutan di lembah tersebut. Pada suatu malam, salah seorang teman dari rombongan Agung itu ya tiba-tiba lari dan tidak menghiraukan panggilan teman-temannya. Beruntung salah seorang penjaga hutan di sana itu mengetahui kejadian itu dan langsung memeganginya serta membaca sebuah mantra ke temannya Agung tersebut. Begitu proses pembacaan mantra itu selesai, lalu si teman Agung itu langsung pingsan. Ternyata menurut keterangan penjaga hutan, temannya Agung ini sembrono dalam bertingkah laku di hutan. Dia itu sengaja memetik batang-batang pohon muda, kemudian dengan seenaknya saja itu membuang bekas kaleng soda di area hutan di lembah tersebut. Alhasil, sosok jin penghuni lembah tersebut tidak terima dan marah besar. Kemudian menempel tepat di tengkuknya ya. Untuk itu kita harus waspada dan hati-hati manakala itu kita sedang melakukan camping ataupun kemah di suatu lembah ya. Karena di lembah itu banyak dihuni makhluk-makhluk golongan jin. Jangan berbuat seenaknya, taatilah aturan di tempat tersebut. 3. Tempat sampah. Salah satu alasan mengapa jin menyukai tempat ini karena bau sampah yang menjadi makanan mereka. Jin-jin tersebut berkumpul di tempat sampah, ibarat kita itu manusia ya, yang akan selalu berkumpul di tempat yang menyediakan makanan-makanan enak.
Maka dari itu ada baiknya ketika kita berada di lokasi tempat sampah itu jangan lupa untuk selalu memanjatkan doa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Kuburan. Kuburan itu adalah tempat favorit bagi para jin-jin yang usil. Tujuan mereka itu menggoda keimanan seseorang yang memasuki kuburan tersebut. Sebagai bukti bahwa di kuburanlah itu kebanyakan fenomena penampakan terjadi. Orang-orang tua ataupun leluhur kita dahulu menyarankan ya apabila habis dari kuburan jangan lupa mencuci muka dan sebagian anggota tubuh. Caranya yaitu dengan menggunakan daun awar-awar, yaitu dengan cara mengibas-ngibaskan daun tersebut di tubuh kita. Kalau dalam tradisi ilmu hikmah setelah habis dari kuburan itu dianjurkan untuk mandi atau minimal wudhu ya. Tujuan dari semua itu agar jin-jin tidak ikut menempel pada tubuh kita. Kalau orang Jawa itu istilahnya agar tidak terkena sawan. 5. Tempat rusak atau kosong. Kita sering sekali mendengar cerita-cerita tentang rumah kosong berhantu, pabrik terbengkelai berhantu, dan lain sebagainya. Ternyata semua cerita-cerita tersebut bukanlah isapan jempol belaka pemirsa. Hal itu memang nyata bahwa di tempat-tempat kosong ataupun tempat-tempat yang rusak yang sudah lama tidak dihuni, maka akan dihuni oleh bangsa jin. Mereka para jin sangat menyukai tempat tersebut karena sangat nyaman untuk ditinggali. Maka dari itu jangan sampai ya membiarkan ruangan kosong yang ada di rumah kita. Menurut para hukama dan para ahli spiritual, apabila ruangan tersebut kosong selama 40 hari berturut-turut, maka akan segera dihuni oleh para jin. 6. Lautan. Lautan itu adalah singgasana jin terbesar. Jin-jin yang mempunyai pengaruh dan berpangkat tinggi itu tinggal di laut ini pemirsa. Mereka membangun kerajaan-kerajaan yang super megah, mempunyai banyak pasukan-pasukan. Bagi yang suka berwisata ke laut, saya sarankan hati-hati dan waspada. Jangan sampai Anda bertindak ceroboh, menyombongkan diri ya. Taatilah aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan adat atau aturan tidak tertulis, ataupun aturan tertulis dari pemerintah. 7. Celah-celah lubang. Tempat seperti celah lubang dalam bebatuan ataupun celah lubang di perbukitan ataupun di tanah yang tidak terkena sinar matahari secara langsung itu juga merupakan favorit para jin. Waktu masa kecil dulu pernah ada seorang teman sepermainan yang tiba-tiba itu mendadak sakit panas dan kejang-kejang. Padahal sebelumnya ketika bermain itu tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Setelah dilarikan atau dibawa ke dokter dan diobati, ditemukan bekas cakaran di sekitar kemaluannya pemirsa. Usut punya usut, ternyata saat bermain itu dia iseng mengejar seekor kadal yang akhirnya masuk ke dalam lubang bebatuan. Karena gemas dan tidak berhasil menangkapnya, dia pun mengencingi lubang tersebut lalu meninggalkannya. Dan ternyata di lubang itu kebetulan menjadi tempat tinggal jin yang akhirnya marah karena dikencingi dan kemudian menuntut balas kepada pelaku. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa janganlah kita itu kencing sembarangan. Carilah kamar mandi ataupun tempat yang sekiranya itu aman dan jangan lupa untuk berdoa. 8. Pasar. Setan itu sangat menyukai pasar karena mereka itu lebih mudah merasuki ataupun membisiki manusia untuk saling diadu domba. Kita tentu tahu bahwa di pasar itu terkhusus pasar tradisional, terkadang kita mendapati para penjual ada yang beradu mulut, bahkan ada yang bertengkar. Sebuah kisah nyata, saya punya tetangga yang kebetulan dagang hewan di pasar. Karena ada suatu konflik, maka dia itu ditonjok oleh orang sesama pedagang sampai bonyok semua pemirsa. Dan kejadian seperti itu ya mungkin tidak satu atau dua di lingkungan sekitar kita. Bahkan ada beberapa orang penjual ataupun dengan pembeli itu saling bertengkar. Kalau di pasar modern, semisal mall, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya, akan sangat jarang kita temukan hal tersebut. Karena memang sistemnya itu sudah berbeda dengan pasar tradisional. Para setan pun sulit untuk melancarkan godaan ataupun bisikan-bisikannya. Maka dari itu, ketika kita masuk pasar, terkhusus pasar-pasar tradisional ya, terkhusus lagi pasar-pasar hewan, maka jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah. 9. Pohon dan batu besar.
Nah, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya pohon angker dan batu angker. Biasanya pohon ataupun batu tersebut sudah berusia puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Memang hal itu benar pemirsa. Kalau dilihat dari ilmu penerawangan bahwa pohon ataupun batu besar itu sesungguhnya adalah rumah yang sangat megah di alam jin. Bahkan ada para manusia yang sudah gelap mata itu memanfaatkan pohon besar itu ataupun batu besar ya untuk meminta harta benda secara instan kepada penghuni pohon ataupun batu tersebut. Terkhusus bagi kita, jangan sampai kita merusak pohon-pohon tersebut ya. Biasanya dalam penebangan pohon pun itu diadakan upacara-upacara adat. Begitu pula dengan pemindahan batu-batu besar. Biasanya kalau kita dengar cerita-cerita, batu besar itu sulit dipindah karena memang belum meminta izin kepada penghuni batu tersebut. Jangan sampai kita berbuat ceroboh di pohon ataupun di batu-batu besar tersebut. Misalnya mungkin kencing, meludah, membuang sampah, dan lain sebagainya. Mereka, para jin, penghuni tempat tersebut tentu akan marah kepada kita. Itulah tempat ataupun lokasi yang banyak dihuni atau menjadi tempat favorit para jin dan setan. Nah, setelah kita tahu, maka tentunya kita harus lebih berhati-hati dan waspada. Terkhusus, kita harus mengawasi anak-anak kita agar jangan sampai bermain di tempat-tempat tersebut. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berzikir ketika melewati ataupun mengunjungi tempat-tempat tersebut ya, sebagai langkah defensif untuk perlindungan diri kita. Kalau untuk anak-anak kita, bisa kita buatkan jimat ataupun raja khusus yang kita kalungkan kepada anak kita itu. Saya Patin Muhammad undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.